ini kok kayaknya keluarga Simpsons ada beneran ya di dunia nyata. Seperti seakan-akan ada hubungannya dengan Matt Groening. Kayaknya sih sekte. Soalnya yang muncul itu elit-elit global semua, terus yang gak ada hubungannya sama The Simpsons. Aku sempat lihat ada beberapa artis disusupin kayak beberapa hal kayak nggak pure dari cerita yang dia buat itu. Titipan orang-orang di komunitas itu kan. Agak usil ya orangnya ya. Kecil kan? Iya, di mana bukan yang gede. Remaja kecil is Iya, abstraknya. remaja. Jujur sih ada beberapa poin kayak pembunuhan gitu sih. Hah? Seriusan? Iya. Kenapa? Mereka tuh benar-benar cuma menghabiskan sisa-sisa waktu terakhir mereka sebelum penghakiman Tuhan doang. Ada GR lagi datang tapi kayaknya pangkatnya tinggi. Terus dia musnahin semuanya. Iya, setuju. Halo semuanya, kembali lagi di Detektif Astral. Masih menguak dari misteri teori konspirasi The Simpsons. Dan di part 1 kita sudah berdeduksi astral tentang mungkin penglihatan-penglihatan kita atau sensing-sensing dan juga deduksi dari The Simpsons sendiri ya. Mungkin dari si pembuatnya, Matt Groening. Adam. Iya. Dan juga lain-lainnya. Gak apa-apa bang, biar lucu aja gitu kan. Dan juga lain-lainnya. Kalian bisa nonton di part satunya yang belum nonton. Dan kita masuk ke part 2-nya. Kita akan mencoba lebih memastikan. Dan dari kita sebelum kita mulai konten ini, kita gimana nih, karena informasi yang kurang juga ya. Biasanya kita kan kalau ATI kita lihat foto dari tempatnya dan lain-lain. Ternyata dari kantor yang berada di Google, maksudnya ngeliat dari Google ya dan lain-lain ya, itu dinyampur karena gedung ya. Jadi susah untuk kedetek juga dan lain-lainnya. Jadi kita berinisiatif, ya mereka sih bukan saya ya. Itu kalau bisa sih aku mau ikut, serius deh. Itu tuh dari apa? Jiwanya ya, bang? Jiwanya si Matt. Kita bisa sih bang ngirimin lo bang. Bisa, tapi bedanya gini, kalau kita kesana bisa balik, nah bisa balik. Gue bisa balik juga lah, balik ke rumah bapak. Kalau katanya Aileen. Kalau balik gimana? Ke rumah bapak. Oh, iya. Kalau ke rumah Yang lain. anak-anaknya gimana? Anak yang kubu kirinya. Lo jadi kaya bang, nyodur lo. Tiba-tiba diajakin, ya sini kamu buat kartun gitu. Oke. Kan. Tiba-tiba lo nelfon gue, bang, lo mau duit gak? Bang, lu mau jadi tokoh kartun gak bang? Komik kapan bu? Komik hentai. Sesat. So kalau kayak gitu kita langsung aja masuk ke part 2 dari penelusuran kita secara ATI, Astral Traveling Investigation, ke jiwa dari kreator The Simpsons, yaitu adalah Matt Groening. Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, pamper dulu. Kalau gitu kita langsung mulai saja. Gimana alamatnya, mau pakai foto yang mana guys? Apa foto mana aja dia bisa juga? Apa gimana bang? Silakan. Kalau dari aku sih enakan langsung ke orangnya sih, Matt Groeningnya. Sama. Iya pakai foto apa aja bisa ya. Kalau kita nyari kantor, gua Mas Willy sepakat sih, tempatnya itu kan gedung ya bang. Dan itu terlalu apa ya? Besar. Kayak kita di labirin gitu bang, nyarinya di mana gitu. Lama lagi ya lama. Iya kan? Saturated. Iya. Terus kalau nyari di rumahnya juga kan takut kita salah ya. Tahu-tahu rumah tetangga kan nggak lucu bang. Jadi ya kita langsung ke orangnya aja. Tapi real time ya, bukan memori. Real time ya berarti ya. Oke, langsung aja kita mulai. Itu ya fotonya ya, ada di bawah sini mungkin. Oke, gimana? Kita pakai satu alamat dulu. Jiwanya. Udah dapat linknya bang? Udah. Oke, udah siap semuanya? Yuk. So langsung aja kita mulai untuk ATI, ke jiwa dari Matt Groening. Let's go. Silakan bang. Bapak supir kita. Kita bawa kontainer hari ini ya. Kenapa? Kagak, kan supir. Oh, ya, oke.
Tuhan, dengan kuasa-Mu jauhkanlah kami dari semua manipulasi iblis jahat, jin jahat, dan semua energi jahat. Dengan kuasa-Mu Tuhan, jauhkanlah kami dari semua penipuan. Amin. 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 Oke. Gue gak tahu di mana nih, di ruangan. Ini kayaknya memori deh, Dam. Hmm? Gue dulu ya, gue ngeliat dia sama wife-nya dia sih, nggak tahu wife nggak tahu perempuan. Apa gue kepecah ya malu? Gue gak tahu ini. Terang kok. Rumah Kepecah sih. kayaknya. Kepecah ya, oke. Gue digelap, lampunya mati kayaknya. Kayaknya mereka lagi tidur ya. Enak-enak sih di sini ya. Rumahnya gede bang. Gue gak tahu, kayak enak bener kata Jason, tempatnya Enak sih, kayak homey gitu, Iya gitu, loh. homey Daripada Gede mewah. sih enggak deh kayaknya. Iya, nggak gede. aja sih. Biasa aja. Kecil tapi kayak secluded gitu loh. Secluded tuh kayak terisolasi dari keramaian. Iya. Ini dekat pantai bukan sih apa gimana? Gak tau gue. Yang jelas Nggak ada tahu sih. aroma-aroma daging cincang aja nih. Enak Tapi daging banget. beneran sih, Iya, bukan. daging beneran nih aromanya nih. Bro Willy udah balik ke ini, ke real. Gue lagi berusaha keep up dengan mereka, tapi kayaknya rumahnya sama. Karena gue kan bau nggak keju. sengaja liat memori kan, Bo. Tapi mungkin rumahnya sama. Rumahnya kecil. Bukan kecil sih, like medium lah. Ada bau keju. Baunya enak ya. Iya. Oh, si ini ya. Aku lagi di kamarnya mereka sih. Si Matt-nya lagi buka lemari, I think. Dia punya keluarga ya. Oh, udah bangun. Ada. Tadi aku pikir lagi tidur kan. Hmm. Ini dia udah buka lemari gitu kayak cari baju. Agak di pojokan gitu sih lemarinya. Gak ada demonik atau ada pertentangan? Ada sih bayangan doang. Gue takut tuh penghuni doang ini. Shadow doang sih. Aku belum nyium ada demon sih di sini. Belum ada, belum ada. Oke, lanjutkan. Mas Will, kita fokus ke tempat kerja aja yuk. Di ruangan kerja pasti ada nih. Coba bawa. Di bawah ya. Gak tahu, gak ada. Meja dia meja gede kayak meja bos gitu sih. Iya. Gue lihat. Bukan meja komikus gitu ya? Bukan. Meja gede. Setuju. Dia ini ada abstrak kalau di ruang kerja dia nih dia pressure kejar tayang. Tapi nggak tahu yang dikejar apa, gambarkah, naskah atau apa. Stres sih dia. Ada Semuanya deh kayaknya, naskah, gambar. ketika dia bekerja nggak ada aroma kubu kiri ya. Kayaknya gara-gara dia hanya Oh, mendeliver wait. apa yang dia tahu deh. Iya, shadow yang tadi Dam Hmm. ngeliatin pakai tangannya di belakang kayak Iya kan, gitu. ada kan? Tapi cuma kayak ngeliatin keren ya gitu Iya. kamu ya. Ke distract. Tapi si Matt Groeningnya nggak ngapa-ngapain, nggak ngeladenin. Nggak sadar kalau kalian ada. Dia maksudnya high def loh ini, high definition. Iya, Warnanya pasti. kayak ini lava-lava kering gunung Oh, berapi gitu. shadownya kelihatan akhirnya. Gue sih ngeliatnya kayak lava kering gunung berapi gitu. Shadownya itu bang. Mungkin shadow yang sama ya, mungkin. Oke, dia nyerang sih. Aduh, nyolok-nyolok telinga gue deh. Sama telingaku juga Sakit ya? Iya sakit bener. Aku juga bingung kan. Apa gara-gara tadi pagi aku korek kuping, tapi kan nggak mungkin. Enggak, tiba-tiba nih telinga gue sakit terus. Iya bener. Aku juga setuju. Telingaku juga sakit udah dari beberapa menit yang lalu. Kok dia nyerang kalian nggak nyerang gue, tumben amat. Padahal niat gue baik loh datang ke sini. Tai. Kalau pada Iya kayak benci dicolok-colok banget kayak kagak. sama gue. Bau, tadi kan lu bilang bau keju kan, sekarang gue nyium bau tain. Conge kali. Ada sinyal gue hilang. Sinyal gue hilang. Demonnya nyelek-nyelek kuping. Bang Adam banyak congenya. Emang kenapa sih? Gue bilang kan gue datang dengan baik kan, kita belum ngapa-ngapain.
Telinga gue kayak dicolok-colok. Lu rasa kayak dicolok-colok Iya, gitu kan ya? bener, yang sebelah kanan sih. aku Sama, gue juga sebelah kanan, punya. Iya, Jess. sama berarti. Silakan ngobrol sama itu. Aku pikir gara-gara tadi pagi aku korek kuping. Iya. Itu dia yang jagain, sosok Dimon yang jagain si Matt. Bukan, kayak gue nggak tahu. Harusnya dia tuh pakai cotton bud. Tapi enak sih, kayak pedes-pedes gitu ya rasanya. Nyut-nyut. Oke, lanjut. Pedes sih rasanya. Bro Willy lagi ngobrol nih kayaknya nih. Enggak, gue lagi merhatiin. Gue masih bingung kenapa gue nggak diserang tumben-tumbenan. Pengen ya? Enggak juga sih. Kok kamu masokis banget sih? Lanjut Bro Will. Aku tahu tuh Mas Ocis. Lu sampai sinyal gue hilang, lu tanggung jawab ya. Putih. Hilang hitam ada. Oke. Sebenarnya demonnya gimana ya? Bukan yang rank yang tinggi banget, tapi agak usil ya orangnya ya. Agak usil. Kecil kan? Iya, demonnya bukan yang gede. Remaja kecil is Iya, abstraknya. remaja. Terus dia sering tangannya dikebelakangin kayak manusia biasa gitu loh, Iya, Bu. betul. Kayak gitu. Gua tahu Jess kenapa telinga kita sakit Jess. Ternyata jarinya dia masuk ke dalam telinga kita yang tajam itu tuh. Iya, Pokoknya bener. gak tajam. Terus pas dicolok sama dia, terus dia ngambil sesuatu gitu. Terus kayak dijilat gitu sama dia. Dimakanin. Dicium lagi, udah dicium, dijilat. Jilat lagi. Geli Kira banget. Oreo apa ya? Iya, udah kayak Oreo. Kalau ini jadinya bukan di apa ya? Apa ya? Ditusuk. Dilihat, dijilat. Padahal harusnya kita kan ini ya, korek kuping tadi pagi sih. Udah nih. Emang Adam enggak kali? Gue tiap habis mandi bang itu wajib gua. Soalnya gatel kalau nggak itu. Percaya. Dia ngemutnya Percaya, gitu serius, banget ya. serius. Lu percaya deh kalau nggak percaya. Congenya Elin kalau gitu. Hah? Enggak, kamu enggak dicolok kan Elin? Enggak, Oh iya. aku biasa aja. Lanjut. Sebenarnya enakan di dapur tadi sini ketimbang di sini. Iya, setuju. Dia Iya, betul. punya anak cewek nggak sih? Ada boleh tolong cariin silsilah keluarganya nggak? Dan dari tadi gue ngeliat ada anak cewek, tapi gue nggak tahu itu keponakan, sepupu atau apa. Cucu kali apa gimana? I'm not sure. Terus gimana? Kenapa emang Bro? You know, berkali-kali gue ngecek ruang kerjanya ya. Ketika dia lagi kerja tuh nggak ada pengaruh si kubu kiri, bener-bener ngejar tayang ya Dam Iya, ya. kejar tayang. Kejar tayang si kubu kiri, si setannya ini atau iblisnya ini cuma kayak ngeliatin dengan tangan berpangku ke belakang kayak wah karyanya gitu. Jujur iblis ini kayak nggak ada faedahnya sih. However, iblis ini guarding menjaga si siapa? Matt. Tapi gue nggak tahu dari apa. Berarti itu fakta bahwa nggak ada yang pernah nyerang Matt Groening juga. Coba kita plus radar ya, siapa tahu ada tempat tersembunyi Mas Wil. Kalau nggak tanyain aja Ah, tanya siapa? si iblisnya. Gih, silakan. Silakan Bang. Jidan lah. Kok Jidan sih? Pakai cara kehalusan Bang ya. Enggak tega sih gue yang ini mah. Yang ini kok Dan kayak iblisnya kok kayak agak insidious ya, kayak ada kesan kayak botak-botak gitu. Iya, ya. botak bener. Botak memang bener. Kayak kesan Botak. botak gitu. Tanduknya kayak gimana? Kecil. Iya. Enggak tega. Persis kayak iblisin si dia satu. Bau, persis. Oh iya. Tapi bedanya kayak lava-lava doang kalau terletak-letaknya gitu. Ini lebih gelap. Kalau Insidious kan merah. Merah. Ini lebih gelap. Iya, ini gelap warnanya. Silakan Bro Will ditanyain. by the way ini anaknya udah dewasa semua atau masih ada yang kecil sih? Nah, itu yang Kakak lihat, Aku Lin. berasa kayaknya ada yang nggak yang terlalu kecil-kecil amat, tapi kayaknya bukan yang dewasa deh. Apa cucu ya? Apa lagi Nggak liburan? Tadi si Jidan sempat nyari katanya istrinya ada 2. Iya Dan ya? Istrinya ada 2. Ada 2 tapi yang satu cerai atau meninggal gitu, nggak tahu deh. Kenapa Jess? Lanjut. Gak apa-apa. Itu dia kayaknya ngerasa ya udah gak ada lagi tainya gitu. Bang, pantat lu sakit nggak Bang? Kelingan gue doang. Iya, dia ngecakin kuping kita gitu, kayak dilihat gitu loh Kak Adem kayak gini. Iya. Gila. Congek gue aja udah manis ya. Apalagi gue ya. Jijik. Dia sendiri loh yang bilang. Lanjut. Gimana lu nemuin tempat? Kan aku nanya kan ke dia kan, kok kamu nggak, kok kamu cuma colok apa aku sama Kak Adam, kok kamu nggak colok Aileen gitu. Terus udah gitu kata dia, wanita itu bau katanya gitu. Apa? Aku mandi. Nggak tahu dia ngomongnya gitu. Aku mandi. Aku tidak suka baunya katanya. Ya sudah. Kata dia, dia ngomong sesuatu. Dia bilang seperti minyak angin di apotek katanya gitu. Minyak angin dia. Udah nenek-nenek ya?
Bapak semoga dia kena karma. Aku kesal banget Bapak dengan dia. Ini kamu ngomong sama si iblisnya. Iya, Ketawa lagi. iya ketawa sih. Tanya si sebenarnya. iblisnya deh, si Matt itu barusan kayak megang dada, terus atau memori kayak megang apa minum pil itu apa obat jantung atau apa? Dia bilang tuh memori. Kenapa dia sakit jantung atau apa? Tanya iblisnya deh. Kayak dia kadang kalau udah Pil kecapean tidur, megang dada pil gitu. tidur, Pil tidur. pil tidur. Dia ngomongnya pil tidur. Oh, ketiduran sampai di meja gini. Mm-mm. Gitu. Kecapean si Matt Groening ini. Mungkin nggak bisa tidur juga mungkin. Oke, lanjut. Gimana bang? Gua menemukan simbol-simbol aja, tapi nggak kuat gitu loh. Iya bener, aku setuju. Ada beberapa simbol kayak di lacinya dia tuh udah apa gitu, tapi berhubungan dengan energi satanik, tapi nggak terlalu aktif gitu loh. Terus dia bener ralat, dia bilang bukan obat di apotek, obat nyamuk katanya gitu. Maksudnya Aileen. Nggak ada Itu apapun dia. di sini, men. Nggak ada apapun di sini. Tanya si iblisnya aja. Tanya deh, weh iblis, kamu sendiri jaga dia jaga dari apa? Kamu jaga dia kan? Terus dia nanya, kamu mau tahu? Mau, Gitu. mau. Sini gue korek dulu congenya gitu. Terus dia nanya, kamu mau tahu apa? Kamu menjaga si Matt Groening dari serangan apa? Kok dia ngomongnya serangan politik ya? Politik apa? Politik yang melibatkan jeruji besi. Aku nggak ngerti maksudnya. Dipenjarakan. Ya mungkin dari karya-karyanya dia kadang-kadang suka nyentil politik kan sering banget. Oh iya. Ya, Bukan itu menjaga maksudnya katanya. bukan menjaga Matt dari kayak seperti kita gitu. Enggak. Itu siapa sih, di mana suaranya katanya gitu. Itu Bow, teman kami. Tinggalnya di Kalibata dia. Kalau mau mungkin jenguk Congenya banyak loh. atau Kesut sinyal gue nih langsung. Bilang ke dia pantas deh, berebet. hei barusan ada cahaya petir kena ke kamu seperti tidak apa-apa. Kamu bingung ya itu apa ya? Memang aku nggak berdosa kata dia gitu. Sih, Dam. Ini bukan iblis yang gimana? Gue rasa ini cuma penunggu sih kalau feeling Iya. gue. Iya. Nggak ada ikatan gitu loh. Nggak ada. Antara Benar. si Matt sama dia. Ditembak energi ketuhanan nggak ngefek. Kata dia gini, tapi aku suka lihat karya dia. Membuat orang-orang Amerika jadi skeptis. Gimana kalau kita gantian? Tadi lo makan congnya gue. Kalau lo makan congnya lo gimana? Apa kenapa Dam? Jorok. Bercanda. Iya. Terus dia kasih lagi nih gitu. Jorok. Kupingnya dikasih gitu, kupingnya lancip. Iya, lancip Nih, bener. nih gitu. Lancip elf gitu ya. Lancipnya ke belakang Iblis ini gitu. kotor sekali sih, aduh. Kamu kok kotor sekali sih iblis. Agak kesel sih dia. Iya, dia kesel. Ya maaf, tapi kamu harusnya berkarya di mana? Dia bingung. Dia bilang mungkin aku bisa membantu Matt. Coba Kalau mulai. iblis lain bisa membantu, kenapa aku tidak bisa? Kamu nggak harus nyangkrem aku kayak gitu juga sih. Siapa? Si iblisnya? Iya si demonnya. Kalau aku bisa membantu Matt, kalau iblis lain bisa membantu Matt, kenapa aku tidak bisa membantu? Hei, iblis, lihat ke jendela, ada wajah besar banget seperti Angel itu siapa? Jangan kaget ya, warnanya emas. Besar banget wajahnya, mungkin satu rumah itu. Kata dia bukan urusanku. Itu siapa bro? Sudah Gak tahu, katanya. gue panggil, nggak sengaja, kepanggil. Aku malas mau ngobrol dengan kalian dah. Dia bilang gitu. Congenya udah gak ada lagi kan? Tempatmu bukan di sini. Iblis siapa nih? Maaf ya atas izin Tuhan. Kamu nggak seharusnya berada di sini. Maaf ya iblis. Kamu nggak seharusnya berada di sini. Atas kehendak Tuhan terjadi. Di bawah tuh. Dia nggak seharusnya di situ.
Di bawah siapa bro ya? Nggak tahu, sosok gede banget. Bukan gue yang manggil tapi kayak kepanggil aja. Dia diambil gitu. Diambil, diterbangin kan. Si iblis itu cuma segede genggaman tangan yang ngambil, Bo. Iya, aku juga liat tangan tadi itu bener. Itu angel apa ya? Angel apa Dam? Digenggam gitu terus diambil, dibawa terbang kayak elang ngebawa kelinci gitu loh kesannya. Tapi nggak terasa energi negatifnya kayak. Iya, Enggak. Aman sih. aman. Dan dia juga pasrah lagi diambil. Iya, dia pasrah bener. Koplak. Enggak, gue nggak nemu apa-apa Dam di sini Dam. Sama. Gue tadi kan bingung kan. Akhirnya mentok-mentok gue masuk ke memorinya si Matt. siapa sih Matt. Ternyata banyak pengetahuan banget di situ. Kayak ibaratnya TV ada gambar kayak wah, Apa bang? kayak tuh nih. Yang mungkin yang bold yang lu suka tentang satanisme? Jujur sih ada beberapa poin kayak pembunuhan gitu sih. Hah? Seriusan? Iya. Mungkin ritual pengorbanan Bukan, juga? bukan. Ini buat kepentingan nih, bukan ritual. Kepentingan pribadi? Enggak, politik sih. Kepentingan organisasi bukan? Oh. Iya. Kayaknya gue rasa bukan dia pelakunya, tapi kayak dia tahu. Iya Dam, gue ngerasa si Matt Groening ini tuh cuma pion. Memang dia mungkin tahu mengenai selentingan perpolitikan, tapi the real people behind the gun-nya tuh bukan dia sebenarnya. Dia dibilang jahat banget enggak ya? Enggak. Biasa aja sih. Dia cuma memang komunitasnya dekat dengan orang-orang yang mengontrol politik dan tahu sesuatu mengenai negara. Tapi dia bukanlah orang-orang tersebut, Bau. Bukan, dari awal gue udah curiga. Kalau gue rasa sih maksudnya dia lebih tepatnya orang yang harus apa ya? Marketing. Bukan marketing, lebih ke ACC yang berplan gimana ya ngomongnya ya. Dia salah satu orang yang berperan tapi bukan memikirkan segala macamnya gitu loh. Lebih ke konteksnya tuh kayak boleh apa enggak nih proyek. Gue rasa di situ sih. Gue takut ketipu aja. Memang kelihatannya kayak baik gitu loh. Tapi gue rasa ada sisi misteri nih di orang ini. Full baik enggak sih? Iya. Gang, Kenapa? mau coba digebrak. Tetap agenda kubu kiri sih. Aku lihat orang-orang lain sih. Penggeraknya itu cewek sama cowok ya Kak Adam ya? Penggerak yang di Masih sama. organisasinya. Masih sama, Jadi dia cuma dia itu- penggerak kecil. Dia itu mungkin bener sih. Satu penggerak kecil, kedua mungkin cuma ACC itu tadi. Iya. Pokoknya dia bagian dari kelompok itu, tapi yang bener-bener the real evil jahat itu ada yang di atas dia Jadi lebih jahat lagi. evilnya tuh nggak sesignifikan itu, Bau. Bukan evil dia, ini bukan evilnya nih. Bukan, Iya. bukan dia evilnya. Cuman perannya penting, tapi bukan evilnya. Bener. Yang gue bilang kan, Bau, dia bagian dari 90% itu. Aduh, yang lebih jahat justru orang-orang politik kan. Pasti. Dia sebenarnya ketika kerja di meja itu, memorinya dia benar-benar fokus terhadap kerjaannya. Kejar tayang lah gitu-gitu. Iya. Dia lebih ke sisi duniawi, pekerjaan, karya, produser kayak gitu-gitu loh. Berkarya instead of yang kayak politik, mensetir negara, mensetir situasi. Enggak, dia bukan di situ. Bukan yang Tapi- kayak mensituasi ekonomi disetir sama dia. Enggak. Itu orang lain. Bukan. Gitu. Tapi apa yang dia tahu lambang-lambang, nah itu dia tuangkan. He tuh. knows a lot gitu. He knows a lot. Dia tuangkan ke dalam gambar-gambarnya. Terus ya ini loh gitu, ini loh ini kode, ini loh kayak gitu. Dan ketika orang, ini aku sempat lihat ya, dia kayaknya lagi bukan riset sih, pokoknya dia berdiri di depan komputer, bukan berdiri sih, duduk di depan komputer, terus dia kayak iniin mouse-nya gitu, terus dia ngelihat ada website, nah websitenya itu tapi tentang The Simpsons yang katanya bisa menebak masa depan gini. Dia cuma ketawa doang kayak agak ngekak gitu loh kayak kayak gitu. Teori-teori netizen berteori. Iya, teori netizen, dia cuman kayak ketawa gitu ngelihat teori-teorinya si netizen. Maksudnya terus dia mikir di otaknya kayak ya emang gua udah tahu kayak gitu. Itu mah bukan ramal, itu bukan future, memang ini sudah dibangun kayak gitu. Jadi Emang dia gua kayak merasa tahu. pride ya. Iya,
emang gue udah tahu kok gitu. Oke. Lu nemuin apa lagi, Bang? masih proses. Masa nggak ada yang jagain sosok demon sih di No, dia? Aneh ya? bersih. Iya. Apa karena anehnya dia nggak ngikut ritual? Padahal kan dia istilahnya seperti yang kita bilang tadi ya, dia termasuk sosok yang sangat mengilhami. Oh ya, sama yang itu aja masih lebih kotoran itu. Mm-mm. Ini ya. Tingkat spiritualnya tinggi banget sih buat gue sih. Iya. Ke arah kubu setuju. kiri kan? Iya, gue nggak menemukan, ya balik lagi. Kenapa gue sempat bilang kan dia salah satu pemuka agamanya. Gue nggak lihat ada ambisi besar banget bang di dia bang. Mm-mm. Dia cuman kayak ya Menjalankan hidup, kerja, menjalankan hidup, tugas kerja. gitu loh. Makanya gue curiga nih orang gitu loh. Tapi dia hebat sih, Hebat. hebat. Aku rasa dia bisa percaya ke kubu kiri salah satunya karena dia udah ngeliat bukti sih. Ada feeling kayak begitu, kayak kubu kiri itu bisa membuktikan something yang sesuai dengan jalan logikanya dia. Coba kita lihat si Itu alien sih. itu ya. Kok ke situ langsung? Pengen lihat Lu mau lihat kemana, Bang? yang alien yang di Simpson itu emang bener ada bang nggak ya? Kita coba baca memorinya. Kayaknya bukan. Dia juga dengar selentingan dari orang-orang sekitarnya. Nih, Hildam gue ngerasa energinya. Iya. Nihil. Cuman gue sempet ada memori kayak di pertemuan itu si pemimpin yang Evil yang lo bilang masuk tadi sempat ngomong, kalian bayangkan kita bisa menguasai dunia kayak gitu ngomong di depan mereka banyak orang gitu. Dia ngomong sepatah itu, kalian bayangkan kita bisa menguasai dunia katanya. Yang ngomong gitu siapa? Gak tahu seseorang. Tapi bukan si ini kan? bukan Iya. si Matty, bukan. Yang pemimpinnya ini. Berdasi kan? Nah, kadang gue kurang tahu tapi kayaknya ada suaranya tuh kayak kadang cuma keselentingan dengar suara gitu. Oh. Di depan tapi nggak, sosoknya belum dapat. Kalau yang aku lihat sih mejanya bunder ke Adam kayak kondangan. Kayak kondangan. Tapi bukan kondangan, maksudnya ya memang perkumpulan sekte itu. Kayak mungkin ada beberapa meeting kayak. Ini kayaknya ada yang salah deh. Bukan salah. Gue ngerasa ada yang nggak, ada yang janggal lagi nih. Asumsi gue ya, nggak tahu asumsi para DA lain. Wah, kita nemu komunitas ini energi kubu kirinya tuh kayak RPM-nya tinggi banget. Ternyata nggak segitunya. Kenapa enggak? Gue menemukan sesuatu. Kalau pemimpin atau komunitas itu emang pinter dari sononya, logikanya, maka dia akan mengarahkan aktivitinya, kerjaannya semua yang dari otaknya, maksudnya dari rasionalnya, IQ-nya. Dia lebih sedikit mengandalkan kubu kiri, enggak yang tiap bentar-bentar mohon petunjuk pakai ritual dupa dan darah gitu loh. Ada banyak di belahan bumi lain yang kayak gitu, yang bentar-bentar mohon petunjuk pakai darah, bentar-bentar mohon petunjuk pakai darah. Itu yang lebih bahaya. Nah, Freemason ini ataupun apapun yang dilihat kita nih sekarang, kayaknya kok nggak seberbahaya itu ya. However, memang ada yang 1%-nya. Pemimpin yang evil tadi tuh, dia kalau gue yang lihat ya, dia bilang kita menguasai dunia bukan karena dia percaya faith, iman buta kayak akan ada setan yang membantu gue. Enggak, karena emang dia tahu otak orang tuh Iya. mikirnya begini, perbankan tuh pinter. begini, ekonomi tuh begini, politik tuh begini. Emang pinter gitu, bukan karena dia mengandalkan kubu kiri. Jadi energinya tuh kayak lemah gitu loh. Jauh lebih berbahaya, mohon maaf ya, orang-orang pedalaman yang atau orang-orang bodoh tanda kutip yang bentar-bentar tiap hari ritual darah itu lebih bahaya, men. Gue setuju sih Mas Wil. Itu. Soalnya dia ngomong kayak gini ya, bisa dibilang mungkin harus dibagi-bagi kali ya. Ada yang politik, ada yang ini tadi gue bilang tadi. Terus tadi gue dapetin apa lagi ya? Ya dia bilang bakal menguasai pangan segala macem gitu loh. Mau dikuasain semua sama dia. Terus apa tadi ya gue dapetin ya? Nah, kebanyakan dari vision-vision kita si Matt ini kayak cuma ngedengerin aja ya. Iya. Oh iya, mungkin dari
mereka di bagian sainsnya kali Mas Will. Science. Ya sainsnya kayak gue rasa. Gue juga nggak dapetin sebuah kayak ritual yang berbahaya juga enggak sih. Iya. Kayak energinya kok nggak sekenceng yang kita pikir gitu ya Dam ya. Ini bagian politiknya sih nih. Ya balik lagi elit global kan gue bilang di awal kan. Elit global bener. Iya. Makanya harus dipecah-pecah nih kayaknya nih. Elit global itu kan yang kumpulan orang-orang berkuasa, orang-orang pinter. Seperti yang gue bilang, Bau, divisinya banyak sekali dan kepecah-pecah. Yang the real evil tuh mungkin 1% doang. Yang gue baru dapetin secara pendapat gue ya, satu politik, satu lagi militer, satu lagi penelitian kali, ilmuwan gitu kalau menurut saya. 3 bagian ya, entah mereka bersusun atau sama rata, gue juga belum tahu nih. Yang artis juga ada ya kan? Artis itu Tapi- lebih ke marketing kali ya nanti jatuhnya ya. Iya, lebih ke marketing kali ya. Tapi ini sih berasa yang artisnya nggak sebanyak biasanya nih. Jadi nggak setiap datang ada artis gitu, nggak. Aku lebih berasa lebih kencang politik sih. Politik Gak lebih tau kenapa kencang. ya, karena pas tadi ngeradar dari si Matt-nya sendiri juga lebih ke arah politik. Tapi yang jelas ada mantan presidennya, ada tuh mantan presiden sih. Yang mana nih bang? Yang tadi gue bahas sama Mas Willy. Iya, dia ada ya. Si itu. Iya sih itu lah. Enak kayak gue. Nggak apa-apa lah. Iya itu. Gue gak ngomong ya. Tadi editor Clinton. ya gitulah. Clinton apa si itu si Ya siapa? Ya Itu. itu. Bener itu. Tapi iya dia sih emang the pure evil ya. Kalau si itu siapa? Yang mana tuh? Yang sebelumnya gue lupa lagi. Yang masuk komiknya juga, yang masuk kartunnya juga si Trump. Trump part mereka nggak sih? Gue gak menemukan. Gue harus tenang nih kalau gue memikirkan orang, gue takut jatuhnya Bias. Jadi spontanitas aja yang gue deketin. Coba kalau gue tantangin keluar nggak ya? Tantangin bang. Lu ngapain Dam? Pengen tahu aja. Ada eksistensi yang sembunyi nggak sih di rumah ini? Biasanya nih, setahu gue pribadi, mereka kalau dihina-hina nih Tuhan mereka, biasanya mereka ngamuk nih. Lu mau siapa yang dihina? Yang S, yang mana? Yang L. Jadi gini, Pompei kan gue digangguin tuh kan ya, pas pulang kan ya. Itu gue hina-hina, Marah. terus marah. Berarti kan emang lu gak suka kan ya? Coba gue tester aja ya. Silakan bang. Waktu dan tempat. Jadi Antikristus Dajjal itu bangsat. Oke. Pasti kalah aja sama Tuhan. Jadi pasti kalah. Oke. Gak ada apa-apanya tuh Dajjal, Antikristus tuh gak ada apa-apanya. Tuh baru banyak mata melotot nih. Iya, setuju. Tapi mereka belum berniat nyerang. Belum. Oke, gue ulangi sekali lagi nih. Dajjal, Antikristus itu bakal kalah nih sama kekuatan Tuhan nih. Ya, cuman Tuhan nomor 1 nih, gak ada nomor 2-nya nih. Aduh, Ya. lu ngomong gitu. Itu kan ada yang warna merah. Nah, Mulai muncul ya. sehabis gua hina, sebaiknya gua pergi. Enggak gitu. Enggak gitu. Kenapa? Awalnya panas sih, awalnya Guys, panas semua sih. guys. Ini udah Guys, pada diam dateng semua, loh. guys. Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, terjadilah kehendak Tuhan. Kan bereaksi kan, gua bilang apa? Bereaksi. Kenapa bro? Muncul semua. Seharusnya lo gak perlu melakukan itu Dam tadi Dam. Itu lu tadi ya. Ini the clients boleh mikir gua halu lah. Lu tadi mancing mereka keluar. Mereka seharusnya nggak terdeteksi sama kubu kanan, nggak dimusnahin. Terus ada yang melotot gitu kan. Tiba-tiba gua nggak bohong, ada GR lagi datang tapi kayaknya pangkatnya tinggi. Terus dia musnahin semuanya. Iya, setuju. Bener ya, Bener, Jesslyn? Jadi bener. gue ngikutin, ya itu harus terjadi tadi. Kasihan gak kasihan sih. Terus hilang lagi GR-nya. Salah lu, Dam. Hah? Gak apa-apa lah. Mereka bereaksi kan? Iya, mereka bereaksi. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hitam. Musnah masih itu hidup, abu campur-campur. semua sekarang. Ada di Iya. kamar mandi masih Dibakar tadi. Tarik bang. Ya belum ada yang diinterogasi. Arwah ya ini.
bukan arwah sih. Kayaknya sih dia takut, kayaknya sih arwah sih Mas Bro. Arwah ya Dam Arwah ya? bukan. Kayaknya Lepasin takut. lepasin. Ya. So ini aneh. Tiba-tiba tadi nggak ada loh. Iya, eksistensi. tadi Kok tiba-tiba enak-enak ada aja. ya? Sembunyi pakai dimensi mana nih mereka? Makanya. Mereka nggak berhubungan dengan Matt Groening, tetapi mereka memang sembunyi di dimensi rumah itu, Bow. Terus Iya. si GR itu tadi kan nge-scan pakai matanya kayak Superman gitu, serr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  gitu kan. Dia diancam kayak jangan apa, nggak usah macem-macem Oh iya lagi. deh, itu arwah deh. Iya arwah. Bener, Ini bener. asal yang kita percaya levelnya dimensi itu, yang melotot tadi ternyata nggak ada hubungannya sama Matt Groening. Mereka cuma Iya. nitip dimensional sembunyi di situ. Tapi lucunya, Bo, ada hubungannya dengan bawah laut. Iblisnya ya, iblisnya. Again nggak ada hubungannya dengan Matt Groening. Kita cuma simply nyari musuh di tempat yang salah aja. Aku setuju kalau Tunggu, itu. di bawah Yang ada laut, hubungan. hijau-hijau. Bukan, iblis-iblisnya yang anggap aja ini rumah Matt Groening ya. Basementnya anggap aja ini tempat persembunyian para iblis itu. Iblis itu sebenarnya nggak ada kepentingan sama Matt Groening, gara-gara si Adam ngomong dajjal bangsat, dajjal bangsat. Iblisnya kan melotot. Pas iblisnya melotot, datanglah GR, langsung kayak dari mulutnya gitu kan, banyak yang jadi abu kan. Sisanya sama GR di scan lagi kayak pergi kamu, kayak suruh pulang lagi. Ternyata hubungannya dengan bawah laut. Mungkin ada kerajaan iblis bolat, I don't know. Oke, Tapi next. simply nggak ada hubungannya dengan Matt Groening. Next kita main-main ke sana kan? Hah? Ke kerajaan bawah laut itu nggak tahu kan? Kalau di Kalibata gue ngomong gitu pada marah nggak ya? Waduh, Kalibata kan pusat. Nanti ke unit saya. Kan kita nggak tinggal di situ kan Mas Bro ya? Kan cuma kamu doang kan. Sok gua pindah lah. Boleh lah, kamu kan katanya kan mau merasakan sensasi gitu. Siapa tahu bisa. Nanti gue pindah ke Green Pramuka aja, sama aja. Dibasmi total loh sama GR. Nggak apa-apa, kita Kayaknya bantu-bantu emang udah harus kubu kanan terjadi lah ya. sih. Emang udah harus terjadi sih. Hilang Dam, hilang total. Udah hilang. Aman. Cuma rasa kayak, tapi nggak ada yang kita interogasi nih jadi. Iya bener. Iya nih. Gimana Ya, kenapa maaf. sih? Ya, terus gimana? Bang, ambil memori Apa- aja, tapi Bang. di- Apa gue hina lagi? Gak, gini. Gue punya planning. Lu ambil memorinya, lu cari 1% orang itu tuh. Yang katanya Bro Willy itu 10% atau yang si 1%-nya leadernya lah. Leader supernaturalnya. Cari, Bang. Coba ya. Nanti Kalian ngomong aja, nanti lah, kalau gue udah cari ketemu dulu. langsung kita kasih ke Bro Willy aja. Ya udah. Karena dia tuh yang suka banget tuh dari tadi ngomongin itu terus kan. Biasanya udah Ngomongin apa dia? itu yang 10% 1%. Nah, Ya udah. biasanya mau dikenalan dulu gitu. Kabo, lapar. Siap. Jangan ngomong gitu. Konsen gue hilang. Gue juga lapar. Silakan ngomong aja ya. Yang ngomong perut kadang. Karena di depan udah ada Susi. Kenapa? Kenapa kadang? Gue curiga di gedungnya. Dan ternyata di gedungnya emang ada. Ada iblisnya. Oh, di gedungnya. Di gedungnya. Salah jadi salah bukan di pengamatan rumah ya? gitu. Di gedungnya malah. Di gedung tempat kerja. Pantas Nah. bukan di rumah ya. Oh iya, gede ya iblisnya ya? banget. Gede. Gede banget. Apanya? Setuju. Iblisnya apa Iya, gedungnya? Mas Wil, lo di mana? Gue masih bareng GR di tempat rumah tadi, ntar ya. Iblisnya gede banget tuh yang Pindah di- tempat lah, gak ada apa-apa di situ. Yuk. Itu kayak ruang meeting gitu ya Kak Adam? Iya, Aku Ini lihat kalian ada di mana banyak sekarang? kursi. di gedung. Gedung mana? Di gedung ada ruang Tempat meeting. kerjanya apa? Kantornya si ini. Heeh. Banyak divisi ya. Itu meja Pasti, panjang pasti. gitu. Terus banyak kursinya ya? Wah ini mah dijaga Banyak. ini. Gue pikir nggak dijaga, dijaga. Iya. Dijaga. Ini yang di kantor di berapa? New York itu ya? Iya. Tapi Yang tadi kita lihat. Iya. Sebenarnya tadi aku ngeliat sesuatu sih dari memorinya ya. Apa tuh, Lin? Silakan, Lin. Apa namanya, kantornya ya. Hmm. Bukan kantornya sih, yang pemilik perusahaannya itu loh. Iya, dia kan Pemilik cuma kreator doang. Dia kan cuma kreator. Ah. Nah pemilik perusahaannya itu sebenarnya disogok dari pihak. Kubu kiri. Ya begitu karena dapat suplai duit. Nah, ya iyalah balik Itu lagi. salah satunya.
Yang aku lihat. Yang punya duit siapa, Lin? Rothschild bukan, Lin? Wow. Kayaknya belum berhubungan sama Rothschild-nya sih. Kalau yang kasih duitnya ya. Tapi dari kubu kiri sih yang Kubu kasih kiri. Keluarga kaya lah ya. duit. Kaya. Kayak. Nah ini kayaknya ada demandnya nih yang kasih duitnya nih. Pihaknya. Karena energinya nggak murni manusia banget. Ada energi. Bahkan muka senyumnya dia aja nggak enak, Lin. Kayak demon yang lagi senyum gimana sih? Iya, padahal dia manusia, aneh. Iya. Energinya hitam semua keluar Iya, dari badan. itu cowok parah sih. Agak tua sih cowok. Iya, bener, agak agak tua. Bener. Kayak dia senyum terus yaudah ini sogokan terus jadi kayak ya udah Agak tua itu tuh Disuntik umur lah. berapa ya? 60-an? 60-an, rambutnya Iya. agak putih. Itu udah tua sih. Sedikit botak sih di bagian depannya ya. Itu betul. Sedikit botak. Hati-hati genjutsu aja di sini. Gue udah masuk genjutsu nih. Nah, apa bang genjutsu yang lo dapat? Tiba-tiba ada nih, anggap aja ya, feeling aja ini The Mother lagi duduk nih ya. Gue lagi udah sini. Mother pengen megang gue nih. Tapi gue rasa ini bukan nih. Ini bukan, langsung gue sadar ini genjutsu nih. Kok ini kantornya agak parah ya? Aku malah kasihan loh sama orang-orang yang kerja di Iblisnya situ. gede-gede juga ya ini ya. Makin penasaran gue. Kenapa emang sama orang-orangnya di situ, Lin? Silakan Mas Wil masuk. Ini pekerja kecilnya beneran dituntut banget sih. Jadi bener-bener stres yang aku lihat ya mereka kerja sampai Iya, pasti. begadang. Pekerja kreatif gitu, Lin. Dikejar deadline terus. Lo di dalam apa? Gue masih sebenarnya gue masih di luar lo ini. Lu Gue dari dari mana? tadi ngerasain ya, ada sosok. Gue kayaknya sekarang mulai percaya mother-motheran deh. Bukan percaya dalam konteks apa ya. Gini, nggak ada hubungan sama mother ya. Tapi ada sebuah yang dirahasiakan dan nggak boleh ketahuan sama supranaturalist kubu kanan. Seorang perempuan, anak kecil yang disiapkan jadi manusia paling evil in the world. Kenapa harus perempuan? Why? Seperti lagu ya salah satu artis, God is a Woman. Ini gue dari tadi ngelihat ada abstrak. Para kubu kiri kayaknya tahu semua bahwa mungkin mereka sudah paling tahu kayak bos kita nih pengen mempersiapkan satu manusia yang paling evil sedunia, dan itu perempuan bukan cowok. Gue ngerasa gitu dah. Gue belum berani masuk ke kantornya sih. Jujur gue masih di bawah sih. Gue mau masuk dihalangin sih. Bentukannya ngalangin apa, bang? Gak tau kayak lo tahu ini nggak? Ntar Kayak- gue balik bentar, gue refresh memori kantor ya gambarnya ya. Kayak kalau Tuan Crab tau kan? Tapi badannya cewek, tinggi gede, kayak 1/2 dari gedung itu lah. Oke, setengahnya ya. Iya. Gede banget dong, bang. Iya, makanya gue dihalangin. Tapi Tuan gue nggak Crab pengen. versi cewek. Tuan Iya. Crab. Jadi kalau Tapi gitu dia hitam kayak- semua. Tapi dia kayak itu dong. Kayak apa tuh udang? Apa kepiting? Iya, kayak kakinya kayak gitulah banyak. Nah terus iya sih. mukanya itu kayak film ada tuh cewek yang dibangkitin The Mummy apa ya? Yang dibangkitin tuh. Jadi mukanya tuh kayak ada tato-tato Oh, tahu. sigil gitu lah. Dia galak banget ya kan. Iya, mau masuk, dia sih nggak nyerang gue langsung. Tapi kalau gue ke kanan dia ke kanan, Iya. gue kiri gitu. Siaga gitu deh. Iya. Mukanya galak. Hah. Tadi aku udah sempat ngintip sih, ada di ruangan meeting itu ada iblis gede juga. Gue mau ngomong ini tapi nanti nggak. Kenapa, bang? Feeling gue bang, ulangin deh kata Fir'aun itu dah. Coba ya. 1, 2. Gue konekin nih, bang. 1, 2, 3. Fir'aun. Iya ya, mereka pada nyaut semua ya. Nyaut semua. Lo tuh sebenarnya siapa sih bang? Tolong Aileen coba baca Gue reinkarnasi curiga saya. slide tahu. itu ada hubungan. Iya. Mereka langsung mempersilahkan. Iya. Coba lagi kamu. Fir'aun. Tuhan memberkati kalian. Iya bener sih. Lucu sih. Bener sih. Langsung mempersilahkan loh. Iya memang. Gayanya begini. Gue naik tangga ya. Gue naik tangga nih. Naik tangga. Gak usah lah. Ngapain naik tangga? Oh, kok bau di depan kita? Hah? What the F? Kok energi bau depan gua? Iya, gue ngerasa juga ada deh. Bau itu energi bau loh. Kamu ya Ti Ai? Sumpah gua gak bohong. Adam ngerasa hal yang sama kan? Dia menyerupai Mas Willy. Oke. Lu siapa? Lu siapa? Ketawa lagi. Iya bukan Iman, lah, Iman. bukan lah, nggak mungkin. Waduh, Diman ini. Ini kita mau kemana? Mukanya beda, kita lihat dari Bahaya. belakang. Yuk, Coba dia orangnya jayus nggak? Jahat sih. Oke, Jayus. bukan gue itu.
Coba lagi Kak Kabo. Tunggu deh, lu pengen apa-apa nih Jas? Enggak, supaya kita aman gitu. Pas ke bawah, ke atas. Heeh. Supaya kita aman aja. Cakep. Aku ingin datang. Bang, nyebut istighfar bang. Astagfirullahaladzim. Udah ya, kita naik ya. Ya. Udah bersih. Bentar, ini mau naik kemana nih? Gue di dalam. Oh gila, aulanya keren banget ya, gede banget. Ini chandelier ya? Chandelier apa sih bahasa itunya? Lampu kristal yang kayak gede banget ya, Dam? Mewah banget. Kalau Cakep bawa sih. pulang nih lumayan Mas Wil. Taruh di studio. Iya, tahu studio. Kan nggak ada yang teriakin. Ini kita kalian maling lagi di sini. ballroom ya? Atau gimana sih? Iya, Di bawah, gede gitu masih- sih, masih Gede, di bawah. sejenis masih di ballroom bawah. ya? Iya. Chandeliernya di atas yang Ah, Iya, bagus lah pokoknya. wangi, bersih banget. Kapan ya kantor DA bisa begini ya? Wow. Kita kemana nih? Gue dari tadi bingung, gue masih di bawah. Tapi nih. kita dipersilakan, aku seneng. Mau kemana nih kita nih? gue juga bingung. Bentar, tapi di ujung situ ada lorong ya. Ada lorong ada. Ya udah dipersilakan begini, kita nggak mau masuk. Itu lorong dimensionalin. Itu bukan lorong asli. Oke. Coba tanya. Dia sih bilang silakan masuk terus sih. Jangan. Jess lu coba tarik salah satu iblis nih. Jess lu tanya Jess, kita nih kantornya Kabo, aku jalan ke kiri nih. Itu ada demon yang kayaknya bisa diajak bicara. ya udah ngobrol. Nah, Kabo ngomong lagi ya, Firaun lagi ya. Siap. Sekarang. Bentar, aku lagi jalan. Ya, sekarang. Pelayanannya Pak, servisnya oke loh di sini. Oke banget, iya. Servisnya oke loh. Terus langsung, Anda mau bertanya apa gitu? Lantai 2. Holy shit. Lantai 2 itu di kiri depan ada tangga dan itu ada fallen angels. Wow. Itu signature fallen angel gua hafal banget. Ada koran, ada sofa. Ayo gue duduk sini dulu deh kayaknya. Kantor ini ada signature fallen angel ya. Interesting. Sofanya nyaman nih, enak di sini. Fallen Angelnya itu dia udah komunikasi sama lu, Itu bro? kata si Belum. demon ya, katanya si Matt maksudnya. Itu dia sering kirimnya juga by online gitu loh. Soalnya bukan lagi Covid sih. Pokoknya semenjak ada Covid gitu, dia kayak WFH. sering kerja di rumah gitu. Ya kadang-kadang dia ke situ tapi jarang, kayak enggak yang tiap hari reguler gitu. Dia bohong nggak Kadem? Enggak kok, Bener ya? bener. Ini gak ada yang nyerang kan ya? Gak ada. Justru kantor ini adalah letak simbiosis mutualisme manusia dengan para astral. Kayak mereka tuh nggak saling ganggu tapi saling Kerjasama, melengkapi. melengkapi. Iya, nggak tahu dalam konteks apa. Ya mungkin di sana banyak perusahaan sih, bro. Ya kan? Mungkin nggak itu doang. Nggak si kantornya itu doang kan. Tapi ini iblis-iblisnya cukup terdidik ya Kak Adam ya? Terdidik. Bukan iblis yang norak gitu loh. Ini iblis-iblisnya Sorry, terdidik. kayak lulusan SMA gitu. Iya benar, terdidik gitu kan. Gue energinya ya, rasa energi disambutnya, terus megahnya mirip kayak waktu kita ke daerah Daruha ya. Terus kan kita ke bawah kantor RT-nya kan. Kok kayak gitu ya rasanya ya? Iya, Ya, mirip. rasanya kayak disambutnya kayak gitu. Terus Puja Firaun, nggak gitu ya? Terus udah gitu pas Kabo baru ngomong gitu, Firaun gitu, dia begini lagi iblisnya. Kayak tangannya begini. Apa sih yang kayak nutup doa begitu kayak gitu. Lucu banget. Gue tahu sekarang siapa antikristus itu. Siapa? Jangan dibocorin dong, Bang. Siapa Karen? Bo. Lol. Lol. Iya. Please, scan gue Ini kenapa sih? ada hubungannya dengan past life-nya Kabo gak sih? Mungkin. Tapi kenapa saya tidak indigo? Maksudnya pernah jadi orang Mesir gitu. Aku udah. Pantesan gede Apanya bang? badannya. Gue tahu. Firaun.
gimana nih ya? Ini sebenarnya semua astral di sini ya sebenarnya, mohon maaf, sudah tidak diinginkan Tuhan sih sebenarnya Iya, di seluruh gedung ini. emang. Dari tadi gue dapat abstrak gini loh, Bow. Ini gedungnya. Tangan gue berubah jadi sebesar tangan gue segini, gedungnya itu segini. Kayak ada abstrak mesti dikepruk, tapi gue nggak mau. Kayak astral ini tuh sebenarnya udah tinggal menunggu saat-saat terakhir, entah Tuhan berkenan aja gimana. Mereka menjalani hidup masa-masa yang sebelum Tuhan mengetok palu aja ini. Boleh ditanya dulu nggak kira-kira? Jangan ditindak Enggak, dulu. Gue juga nggak mau nindak sih ini. Heeh. Tapi lu berasa kan Dam, ini udah nggak berkenan semua di mata Tuhan. Target gue sebenarnya banyak di sini, tapi gue nggak. Buronan ya. Iya, buronnya banyak di sini. Ya, ambil satu, lu cekek, lu interogasi. Boleh kan? Iya bang. Heeh. Boleh deh. Yang paling kuat bang. Buset. Kan sesuai kapasitas lo. Waduh, dia di belakangnya sih ini sih. Yang Fallen Angel sih gue penasaran sih. Gak bisa. Yang Fallen kuat, dia nggak bisa gua goyangin. Maksudnya nggak bisa gua itu. Warnanya biru kayak Es. siapa waktu itu kita yang di, Lazarus. ya mirip. Apa Fallen kayak gitu semua ya? Aku sama Aileen sama Kawil perlu di Kita situ. ke lantai atas yuk. Ada satu, bentar. Lu ngerubah jadi mode apa bang? Jangan cari aman aja. Di lantai atas ada satu, ini feeling gue ya, kayaknya ada satu iblis kuat. Nggak berkenan juga sih, tapi dia kayak modelnya kayak bos gitu. Terus dia seakan-akan kayak pakai jas, gue nggak ngerti, gue ngeliat apa. Namanya Gurosus kalau nggak salah. Nah kalau mau ke situ tuh, Gue ikut lo masih duluan aja. bener. Iya. Ya udah, ya Tuhan, Gue cari mode aman aja. Len, Tanya. ikut ya Aileen, Adam. Iya. Kita langsung pakai astral naik ke lantai atas nih. Ya Tuhan, lindungilah kami, biarkanlah kami berkomunikasi secara damai kepada iblis kuat lantai atas tersebut. Lindungilah kami ya Tuhan, amin. Ada abstrak kayak ini, lantainya belasan, maybe 17. Itu kita ditungguin. Kenapa Aileen yang nyampe duluan? Ada Mama Jesslyn mana? Lantainya karpet kan. Bagus Exactly. sih. Gue nyampe kok. Nyampe, oke. Udah Bagus. nyampe juga. Kita dibilang, oi, katanya. Ya ini iblis sih. By the way di situ dinginnya AC-nya. Nggak tahu sih. Nyaman Nyaman. sih. Aileen jangan ngelihat jendela terus. Bagus. Lihat pemandangannya bagus, guys. Ya, fokus. Ya, dia di situ. Dia tuh di belakang kita tuh Jess, iblisnya nungguin gitu. Kayak bos kan dia kan? Coba tanyain deh. Kayaknya sih lantai 17 ini, nggak tahu apa. Garasus Terus dia atau bilang, Gurus. ada apa kalian kemari gitu ya. Silakan Dam, Jess, gue udah membawa kalian ke lantainya. Yuk ke Adam. Ini tuh iblis-iblis dari mana bang? Apakah satu organisasi tertentu? Coba tanyain gitu. Gue cuma dapat memori sih. Ternyata apa ya dan namanya tempat-tempat yang biasa kayak berbentuk ladang itu tuh nggak? Ladang terus kayak berbentuk kayak simbol-simbol gitu. Nah, Crop circle gitu. iya. Nah itu ternyata ada ritual mereka tuh di situ. Ada foto-foto mereka, ada dokumentasi kok di sini. Jadi crop circle itu bukan alien guys, manusia. Terus lanjut bang. Oh iya ya. Kenapa? Ritual ya mereka. Tanya mumpung si iblisnya depan. Lu lihat nggak sih Dam? Dia kayak di meja kayak kesannya pakai jas gitu rapi, banteng bentuknya, kayak agak banteng gitu. Coba gue baik-baik nih. Lu aja Jess ya, gue agak ngancem dia aja. Aku lapar ke Adam. Ke Adam aja deh. Apa gua aja? Coba udah boleh. Terus aku disodorin makanan dong sama dia. Tapi aku nggak mau sih, serem. Dam, feeling gua atau dia nunduk? Ntar. Gue lagi mau nyebar memori. Gorosus. Gorasus. Oke, gue suruh cabut dulu cahayanya. Oke. Gorosus. Oke. Kamu di sini ngapain? Urusannya apa? Kok tiba-tiba banyak datang astral cewek seksi-seksi depan gue sih? What the-
Oh itu Mencoba genjutsu. Kan udah bilang tempatnya penuh genjutsu nih kalau nggak hati-hati. Berarti itu kelemahan Kawil tuh. Memang. Ciwi-ciwi. I'm not interested, Gorosus. What are you doing here? Di sana kantor itu selain Matt ada penulis-penulis yang lain ya? Iya pasti dong. Kayaknya kalau mohon gitu kayaknya mohon Mentok maksudnya jawabannya. Kenapa? Mereka tuh benar-benar cuma menghabiskan sisa-sisa waktu terakhir mereka sebelum penghakiman Tuhan doang. Udah itu doang yang gue dapet. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama itu ya? Campuran itu kan perusahaannya banyak banget. Hmm. Cuma mungkin si Gorosus yang terpandang lah di antara Ya, astral-astral coba lain. tanya Gorosus deh, mana kantor yang bukan kantor ya, yang ada kaitannya dengan si Freemason-nya si Matt. Gorosus, mana yang terkait dengan Freemason di sini? Lantai atas dia bilang. Lantai Iya, atas dia beneran- itu dibilang itu bukan kantor. Itu tempat untuk orang bener-bener katakanlah bersembayangan. Aku sarankan kalian tidak ke sana sih. Kita harus ke sana. Kalian akan menemukan iblis mata satu di atas katanya. Wah, ini dia nih tempatnya Bang Adam. Dia bilang, ya walaupun not a good idea, tapi aku pengen tahu sih emang kalian bisa menghadapi yang itu. Diprovok gitu, diprovokasi gitu. Di mana sih? Lantai mana sih maksudnya? Lantai mana Gorosus? Gue rasa sih dia cuma ngancam doang sih. Setahu gue dia nggak di sini sih. si iblis mata satu itu. Di kitab suci itu gue yakin banget di kitab suci itu benar. Yang apa ya? Pokoknya iblis yang kuat-kuat itu sebenarnya setahu gue kebanyakan di dalam laut sih. Hah? Pantesan gue ngomong gitu tadi. Tapi nggak, bisa aja ini ada iblis mata satu jenis lain yang emang di situ, Dam. Kita nggak tahu. Ah sudahlah kalau kalian tidak tertarik katanya. Ketahuan ngibulnya dia. Nggak tahu. There's only one way to find out. Ya udah, langsung aja Bang ke sana Bang. Hemat waktu. Jaslyn udah lapar. Kita ini butuh informasi bukan menghajar nih bang. Ya enggak, kan ada koneksinya sama Freemasons itu. Informasinya dari dia. Ah ini mah bukan Dajjal atau Antikristus bang. Ini mah memang Bukan. iblisnya bentuk kayak gini. Iya, Elah, setuju. kepalanya gede, matanya satu. Setuju. Badannya Ada kecil. bener ya? Kayak Numemon. Iya, bener, Numemon. Dia bener maksudnya dia nggak bohong emang. Dan agak bodoh gak sih? Iya kadang? kayak bodoh, kayak gimana Bukan. sih? Malah pintaran si Gorosus ini. Iya emang bener yang lo bilang. Lo bener emang. Kayaknya nih gedung ini bener-bener isinya astral terbuang, sudah tidak berkenan di mata Tuhan, tapi mereka juga udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udahlah menghabiskan sisa-sisa waktu terakhir di gedung ini. Astral-astralnya, kasihan sih sebenarnya. Kalau enggak, Gorosus, lo ada sangkut pautnya sama Freemason enggak? Tidak. Dia sih ngomongnya gak ada. Iya bener. Ada abstrak di hatinya kayak aku sudah lama terbuang dari iblis level tinggi katanya. Oh, terus kaitannya dengan Firaun apa? Kenapa di sini astral-astral di sini pada hormat sekali dengan Firaun? Lantai bawah kali maksudmu katanya. Oh, iya. Kenapa dengan lantai bawah itu hormat sekali? Apakah mereka bekas dari sana gitu? Tidak tahu, tanyakan sendiri katanya. Enak ya megang kepalanya ya. Kepala. Coba bang, ambil memorinya bang. Dia ada kaitan. Dia ngeblok. Saya udah tanya. Oh, bentuk asli dia kayak ini, kayak mbek, terus agak bungkuk gini. Siapa? Itu bentuk asli dia, Gorosus. Oh, Gorosus. Yang gue lihat kan kayak manusia berjas kan, ternyata bentuk asli dia kayak mbek, agak sorry ya Gorosus ya, kayak mbek terus agak begini. Jelek sih, maaf ya. Dan udah tua. Gue kok males ya. Jadi apa nih informasi yang bisa kita dapat Cuma nih? dapat informasi satu sih. Apa tuh bang? Ternyata ada pengawal. Jadi double agent gitu, double agent. Dia bisa melindungi tapi juga bakal ngebunuh siapapun member tapi ujungnya berkhianat gitu. Member yang berkhianat gitu. Iya. Jadi pernah di sebuah momen Hillary Clinton pernah pidato gitu. Dan orangnya ini nggak tahu kayak siapin senjata gitu. Kayak gitu. Tapi gua rasa niatnya itu antara dua, membunuh dan melindungi gitu siapapun.
Jadi kalau lu berkhianat lu langsung gue tembak. Tapi Iya. kalau ada orang yang mau nyelakain lu, ya Iya, selama masih di jalurnya ya gue akan jagain lu gitu ya. itu doang. Itu manusia tapi. Itu manusia. Manusia. Iya, badannya gede. Tapi dia pinter banget ya ngumpetin pistol ya kan. Iya, Cowok juga segitu. nggak dengar. Pusing sih gue sini, terlalu banyak. Balik yuk. Yaudah ya. Lapar. Yaudah kalau nggak ada informasi, Ya, gue rasa bukan di sini sih. kita sudah lapar hashtag. Gue sudah bilang bahwa yang 1% tuh susah ditemukan, men. Jadi nggak dapat tuh yang 1% itu ya. Gak dapet. This is not even close. Yang di gedung ini itu bahkan mungkin bukan yang 10%. Masih Mikirnya- bagian dari 90%. Ini kayaknya lebih banyak kepentingan untuk yang si pemilik perusahaan deh. Kalau Iya, di gedung setuju. ini sih, aku lebih berasanya ke arah Iya situ. iya iya. Ayo deadline gitu. Iya, kasihan sih Stres. orang-orang yang kerja. Feeling gue sih pasti ada, tapi kita nggak tahu nih. Tapi entahlah, next time aja lah ya kita kesini lagi. Mungkin Next time balik mungkin next time aja lah. mungkin dari tempat lain kali ya. Dalam artian kasus lain. Apakah pas kita lagi ke Rothschild? Apakah kita lagi kemana? Iya, Kan belum tuh. nanti kapan-kapan kita. Gue rasa pasti ada sih, tapi kita belum menemukan aja. Karena saking luas banget ya. Iya, luas banget. By the way, Rothschild seru sih. Ya gitu kayak gini ntar netizen nagih nih. Ya udah balik dulu guys. Tar dulu. Lu siapin linknya dulu. Apaan? Si mata satu ini lucu. Nggak harmful ya. Enggak. Gue bisa ke dia bangsat. Yaudah gue pulang ya. Oh gitu Kak Adam. Lucu kenapa? Kayak bego on tapi Iya, bego bego on ngeselin. Iya. Agak powernya dia apa nggak tahu gue. Ekspresinya kayak gimana bang? Mukanya kan segede ini bang, Iya. tuh. Matanya satu gitu kan, tuh kayak orang gitu kan. Tapi gue kesel gitu liat mukanya tuh kayak muka-muka apa tahu banyak tapi ngeblok gitu. Ya udah akhirnya pengen gue bisikin bangsat gue bilang. Oh, kok bisa nggak bisa lu patahin bloknya bang? Ya itu kan gue harus nyakitin dia dulu, tapi kan nggak mungkin. Maksudnya dia nggak ngapa-ngapain gue. Oh iya iya, jadi nggak ada hak ya. Iya. Sempet tadi. Terus? Oh, si Gorosus nyampein telepati. Terima kasih ya, tidak memusnahkanku katanya. Kita kan niatnya datang baik-baik. Soalnya seluruh astral di gedung itu sudah tahu. Mereka bahasa Inggrisnya living in a borrowed time. Mereka hidup dalam waktu yang terpinjam. Cuma masalah waktu aja. Gue baru denger itu. Hidup di waktu yang terpinjam ya. Itu bahasa Inggris sih. Kalau bahasa Indonesianya nggak ada. Bener-bener hidup dalam masa yang udah tinggal sebentar lagi gitu. Tapi sebentar lagi gua nggak tahu kapan. Oke. Mereka udah tahu kok mereka akan dimusnahkan. Kayaknya. Yang iblis mata satu itu lucu banget ya. Mukanya gepeng loh. Gimana Elin pemandangannya bagus? Pemandangan apa? Tapi sempet sih tadi. Nih gue praktekin ya. Jendela sisi bow ya. Aileen gini ngeliatin. Gue udah di belakang situ. Aileen masih ngeliatin jendela gini. Bagus. Emang luas banget sih jendelanya. Bagus. Tapi itu masih mending Mas Wil. Tadi sebenarnya lu gue tahu, gue nggak tahu lu terasa atau enggak. Pas lo jalan sebenarnya ada demon apa ada salah satu demon di situ ngintipin rok lo sebenarnya. Ngintipin apa? Rok. Bangke. Enggak sih, aku nggak perhatiin. Tapi aku tahu ada demon yang jalan di belakang nggak ada. Oke, kalau gitu kita udah masuk ke conclusion dari perjalanan kita di Simpson. Apa ya kesimpulannya ya? Jujur kita nggak terlalu dapat kesimpulan yang terlalu bold banget, tapi itulah perjalanan kita padanya, selalu nggak dibuat-buat. Apa yang kita jalanin ya udah gitu kan. Maaf gitu kan, kita mungkin nggak selalu seluruh kasus kita bisa ketemu jawabannya, tapi dari yang kita ketahuin adalah yang pertama, Simpson atau The Simpsons memang ada hubungannya dengan kubu kiri, itu betul? Ada. Dan si kreatornya, si Matt Groening ini memang gitu kan adalah salah satu pengikut kubu kiri dari keluarganya dan udah kental banget dan malah udah tulus banget ya bang ya. Tulus banget. Iya udah tulus banget. Lu lihat aja fotonya, dia tenang banget bang. Iya. Kayak Beda sama baik sih. orang yang punya tekanan ya. Hah. Gitu. Dan beda sama kayak tokoh-tokoh yang kita kira mereka kubu kiri kan, mukanya stres banget ya kayaknya ya. Iya, Kan kayak bener, keras bener. atau apa, kayak dia santai aja senyum juga asik gitu ya. Sayangnya imannya di arah yang salah. Karena aku rasa selama dia bisa berkarya itu aja udah lebih dari cukup sih. Emang dia suka gambar Dan emang dia berbakat sih. Emang berbakat. Aku ngerasa emang dia memang salah satu yang imajinatif banget orangnya. Salah jalan. Oke, terus juga mungkin dari karya-karyanya dia yang katanya selama ini kita lihat itu terlalu apa ya? Apa sih namanya? Kok bisa ngeramal masa depan atau apa? Ternyata memang itu sudah disisipkan. Ada yang titipan, ada yang kalau katanya Bro Willy muncul aja begitu ya. Mungkin ya itu instingnya juga dari kubu kiri gitu kan? Atau emang sebenarnya sih pesan juga sih kalau kayak gitu ada yang bisikin mungkin Bro Will. Kubu kiri gitu. Gue rasa itu desainnya si Matt Groening sendiri.
partly ada yang kepengaruh gara-gara dia ngumpul sama komunitas itu, tapi partly emang dia kreativitasnya tinggi, men. Iya sih. Iya mungkin ya, karena kan kayak kejadian yang mungkin yang bukan berbau politik ataupun terorisme dan lain-lain gitu kan, kayak Neymar cedera yang akan jadi kenyataan gitu kan. Sometimes orang nggak tahu ketika dia punya kreativitas atau fantasi itu suatu saat akan kejadian nyata, orang nggak tahu loh. Misalnya anggap saja 200 tahun lalu ada orang yang berkhayal, wow di udara nanti akan ada burung besi. Ternyata ada beneran pesawat. Itu emang Ya itu juga Gitu. ada sih di The Simpsons ya, yang video call. Ya kan dia udah ada sebelum Iya. itu, tapi itu udah awam banget, di banyak kartun pun juga begitu gitu kan ya. Di dulu apa tuh si Jidan tuh gue lupa tuh, di sinetron Indonesia tuh si Jidan sama Pak Aji lorong waktu aja ada kan video call. Ceritanya mereka masa depan udah video call. Ingat gak Bang? Kan kita nonton kan. Dan ternyata si Matt sendiri pun juga memang bukan yang, mereka tuh juga cuma pekerja lah kalau menurut gue ya. Pekerja doang di kubu kiri dan tidak ada, bukan di bagian ibadah apa ya. Ya orang pintarnya bukan lah gitu kan ya, yang menjalani hidupnya tapi demi kubu kiri sendiri. Itu sih. Ada yang mau ditambah lagi nggak dari kesimpulan ini? ada. Apa tuh? Semakin besar sebuah society atau organisasi dan semakin pintar pemimpin-pemimpinnya, semakin kecil kemungkinannya transaksi yang kuat sekali dengan demonik, karena mereka menggunakan ininya. Logika. Tapi semakin besar sebuah komunitas, semakin banyak orang bodoh berkumpul di situ dan pemimpin-pemimpinnya juga orang bodoh, mereka semakin besar kemungkinannya untuk yang arah ritual dan klinik supranatural kubu kiri. Aku setuju sih sama Kawil. Iya sih. So kalau kayak gitu mungkin ya. Jadi sorry gue tambahin. Kalau dulu. Kalau yang pintar begitu, arahannya tuh ego dan untuk kepuasan diri sendiri, nggak mentingin kepentingan orang lain, Dan untuk kepentingan nggak diri mentingin sendiri. kepentingan umum. Tapi apa ya? Arahannya tuh ke situ gitu loh. Bukan yang arahannya kebodohan supranatural. Lain sama orang yang benar-benar udah nggak pakai ini, terus ritual udah bubar dah. Soalnya ini sih, aku pernah baca ya di satu berita, aku lupa itu di India atau di Thailand. Ini cerita nyata. Jadi ada suatu waktu seorang cucu itu curiga neneknya mengikuti aliran sesat gitu, dan apa ya, dia sampai berhari-hari gitu pergi ke satu tempat dan itu tempatnya terselubung gitu. Nah pas didatengin ke sana, ternyata si cucu ini tuh ngeliat si neneknya itu lagi makan kotoran dari si pemuka agamanya. Jadi katanya kotoran dari si pemuka agama itu dianggap sakti, apa dianggap bagus untuk penyembuhan kulit dan lain-lain, penyembuhan gitulah. Bang, lu kapan ke pop? Nah, mau gue tadahin gitu lah. Itu, Gak level gue sama Firaun. nah ini aku belum kelar sih ngomongnya. Nah, Lanjut. nah itu menurut aku lebih bahaya daripada orang-orang pintar berkumpul sih. Orang pintar oke, dia bisa berbuat jahat gitu, maksudnya secara Orang smart human. lah, kita ngomongnya smart lah. Kalau orang pintar kan, kalau di Indonesia kesannya ya Oh iya begitu. ya, orang smart lah ya. Heeh. Secara human kan memang dia bisa lah amit-amit gitu, kill dan lain-lain gitu. Tapi dari segi astral, orang yang cenderung maaf gitu lebih bodoh itu cenderung lebih mengikuti path, lebih Iman gampang buta. mengikuti path kubu kiri. Iman buta sih menurut aku. Apalagi yang labil sih. Iya, Ya, setuju. benar. So mungkin ya kalau menurut aku juga. Tapi kalau untuk efeknya ke kita ya, orang smart itu lebih berbahaya ketimbang orang bodoh itu. Oh iya, kalau untuk Ya, manusia kan? iya. Ya, karena mereka bisa pintar untuk mengelabui atau memanipulasi manusia ya untuk mengikuti arahan mereka. Dan mereka pun bersatu, benar mungkin kata Bro Willy di awal-awal kita konten. Mereka memiliki tujuan khusus. Ya kan, yang dimana ya demi kepentingan pribadi dan kepentingan ya udah nih komunitas elit kita gitu loh, nggak selalu memang. Gua persingkat, tujuan khususnya adalah melindungi smartness mereka dari stupidity. Dah. Nah, dan stupidity di dompetnya. Iya. Stupidity di dompetnya kan jadi tiba-tiba kosong gitu kan. Terus dia dapat bisikan-bisikan gitu kan, bisikan rekening masuk yang transparan gitu kan. Iya sih, jadi kalau orang yang lebih bodoh memang cenderung lebih gampang dimanipulasi. Yap. Bukannya gue bilang ya teori gue di episode yang Itaewon. Itaewon. Kalau ada 10 orang, 8 orang bodoh, 1 orang jahat, 1 orang baik, hancur tetap. Padahal apa? Ya gitulah, itu teori gue.
Oke, dari Bang Adam mungkin atau Aileen? Nggak ada sih. Ya kemungkinan akan ada ETI kedua sih. Karena gue rasa masih banyak rahasia tapi kita belum tahu. Iya. Masih penasaran lah ya. Masih penasaran sih gue. Kesana lagi Bang? Apa nggak ke objek lainnya? Nggak Atau tahu tapi subjek masih lain? berhubungan lah. Tapi nggak tahu gitu loh. Kayak lucu tapi bingung gitu loh. Banyak rahasia gitu. Soalnya kita tuh DA arahannya ke yang 1% itu. Kita DA banget. Ya boleh sih kita ke arah 90%. Tapi kalau mau bener-bener nyari energinya yang murni supernatural tuh harus cari yang 1%. Nah gue belum ketemu dari tadi. Mungkin kita harus main-main ke White House deh. Aksesnya dari mana? Boleh kakak foto. Oke. Ternyata tau gak nyampenya mana? White House itu Universal Studio yang buat syuting. Kan ada kan film-film pakai itu kan White House-nya ditiru. Film mah pakai green screen. Ya kan bagian studionya mah enggak Iya. ruangannya. Boleh gak sih kapan-kapan edited green screen gitu kita di depan White House? Boleh sih kita pakai green screen terus kita apa ATI kalian tuh ada gitu kan tiba-tiba ada naga terbang Indosiar. Shoot. Elin ada tambahan? Tambahan. Enak ya pemandangannya bagus ya. Ya bagus sih. Nanti kita jalan-jalan beneran ke New York ya. Ada duit emangnya? Enggak ada. Iya. Yuk, yang kamu klien langsung aja nomornya di bawah ini biar Elin bisa pergi jalan-jalan. Oke lah kalau kayak gitu lah. Cukup ya kayak gitu ya. Intisarinya yang bisa kalian ambil dari konten kali ini ya nggak banyak sih ya. Intinya Banyak. hiburan ini. Apa Bang? Banyak. Banyak. Ya apa aja Bang? Banyak ada. Tuh kan. Ya pokoknya intinya apapun itu hiburan ya. Walaupun itu agak-agak mengarah kubu kiri atau kayak gimana ya, kalian bisa lah memfilter hiburan buat kalian sendiri. Dan misalkan kalau itu just for hiburan, just for hiburan. Kalau ada pesan-pesan terselubung, ya anggap aja itu angin lalu. Dan jangan lupa mereka mungkin punya visi misi adalah hiburan-hiburan seperti itu untuk sedikit melupakan kita dengan Tuhan. Jadi jangan lupa kewajiban-kewajiban kalian untuk melaksanakan kewajiban yang harus kalian lakukan demi ibadah ataupun kedekatan kalian bersama Tuhan. So kalau gitu terima kasih Bro Willy, terima kasih Jesselyn, terima kasih Bang Adam, terima kasih Len, dan terima kasih buat para The Clients yang udah nonton, dan sampai jumpa di next kontennya. Mungkin kalian punya request apa lagi, tentang apa lagi yang teori-teori konspirasi yang perlu kita kuak gitu kan? Pizzagate kah? Karena The Simpsons aja juga sudah memberikan kisi-kisi tentang Pizzagate. Yap. Who knows? Tapi kita harus ini gak sih? Ngitemin mata sebelah gitu. Enggak, kita harus order Pizza Hut, kalau enggak Domino atau apalah. Karena Jesselyn gak kelaparan, sama sih. So kalau gitu sampai jumpa di next konten. Salam detektif Hasral, bawa hal misterius dengan cara khusus. Bye bye.